Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Latahof Channel. Sahabat Latahof yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sedikit umat Islam yang sadar dan mau memahami bahwa Allah itu akan menaikkan derajat hambanya. Dalam hidup, kita harus sepenuhnya menyadari kesempatan hidup di dunia hanyalah untuk beribadah. Karena hidup di dunia bersifat sementara. Kehidupan kita ada kalanya di atas, yang serba ada dan berkecukupan. Tetapi ada kalanya kita berada di bawah, yang tidak memiliki apa-apa. Dalam kondisi inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya akan menaikkan derajatnya karena ikhtiar, kesungguhan, keikhlasan, dan ketabahan yang kita lakukan. Hal ini akan menyebabkan kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dan ketentraman di dunia dan di akhirat. Allah memberikan tanda-tanda kepada orang yang akan dinaikkan derajatnya. Pertama, kita akan dihadapkan dengan berbagai masalah atau cobaan, namun membuat kita lebih bersabar dan bersyukur akan masalah yang sedang kita hadapi. Allah itu akan memberikan kesulitan kepada hambanya, namun tidak melebihi batas kemampuan hambanya. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 286 dijelaskan, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami, karena Engkaulah penolong kami. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Dalam ayat ini kita tahu bahwa batas kemampuan di setiap orang itu berbeda-beda dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ayat ini menjadi dasar pedoman hidup sekaligus bentuk motivasi untuk kita agar kita senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi seburuk apapun. Karena Allah yang selalu akan memberikan kita kekuatan yang luar biasa dan sedang akan mengangkat derajat hambanya. Kedua, kita akan dihadapkan dengan orang-orang yang tidak menyukai kepada kita. Itu tandanya kita diuji, yang seakan berada di titik paling lemah, di mana kita sedang berusaha menjadi seorang yang lebih baik dari sebelumnya. Pasti banyak orang yang akan berusaha memfitnah, menghasut, dan merendahkan kita.
Dalam situasi seperti ini yang membuat kita harus lebih sadar dan bersabar agar tidak terpancing membenci atau membalas hal buruk yang sama kepada orang lain. Tugas kita secara sadar yaitu mendoakan yang terbaik untuk orang yang menzalimi kita, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengabulkan doa kita yang sedang diberi cobaan. Kita harus selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya apapun. Ketiga, yaitu rasa sedih yang seakan tiada bertepi. Dalam kondisi ini, kesedihan yang disebabkan datangnya banyak masalah yang bertubi-tubi yang membuat kita sedih yang berkepanjangan. Masalah yang kita alami, baik itu masalah yang besar maupun kecil. Hal ini adalah salah satu tanda dari Allah yang menjadi sebab untuk kita bersedih dan mengeluh. Sangat wajar, tetapi kita jangan putus asa, karena Allah selalu berada bersama kita dalam keadaan sedih, bahkan dalam kondisi apapun. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 40, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ayat ini bertujuan untuk memotivasi dan mengingatkan hambanya bahwa Allah tidak pernah membiarkan seorang hambanya berada di dalam kesedihan dan kepedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian atau cobaan kepada hambanya, melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dalam keadaan terburuk yang kita alami, disitulah kita harus selalu ingat bahwa Allah akan selalu bersama kita dalam keadaan apapun. Maka dari itu kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat la takhaf yang dirahmati Allah, itulah tanda-tanda Allah akan menaikkan derajat kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.